Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 firman Tuhan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Hari ini subjek. Ya, hari ini judul firman Tuhan, penggenapan perintah dari Tuhan kita yang sudah bangkit. 모든 영광을 하나님께 돌립니다. Segala kemuliaan bagi Allah kita. 오늘 스님이 제2기 개강예배에 등록한 훈련생들과 매단의 여러 목사님들과 성도들이 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. Terima kasih yang tulus kepada seluruh peserta pelatihan SMIMI angkatan kedua ini, seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di Medan yang hadir bersama-sama dengan kita hari ini. 스민미를 통해 메단은 물론 수마트라 전역, 인도네시아 전체, 더 나아가 세계 곳곳 특별히 교회 없는 지역에 교회가 세워지는 은혜가 있기를 축복합니다. Saya berdoa agar melalui SMIMI ini anugerah Tuhan dilimpahkan sehingga ada banyak gereja-gereja yang berdiri di Medan, di seluruh Sumatera, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dan khususnya di tempat-tempat yang belum ada gereja. 오늘 우리는 본문을 세 군데 같이 읽었습니다. Hari ini kita sama-sama telah membaca 3 bagian dari firman Tuhan. 앞에 두 본문은 부활하신 예수님의 명령이고 사도행전 2장 1절에서 4절은 그 명령이 실제로 성취된 내용입니다. Dua bagian yang pertama adalah perintah Yesus yang sudah bangkit bagi kita, dan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua menjadi bukti bahwa adanya penggenapan perintah tersebut. 옛날 왕의 명령은 거역하면 목숨이 왔다 갔다 했습니다. Pada zaman dahulu jika perintah seorang raja dilanggar, maka nyawa taruhannya. 마찬가지로 성경에서 하나님의 명령은 반드시 성취될 언약입니다. Demikian juga pada dalam Alkitab, perintah Allah adalah perintah yang pasti digenapi. 언약이라는 말은 반드시 성취되는 하나님의 약속입니다. Ya, apakah itu perjanjian tersebut yang digenapi tersebut? 예수님은 우리를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 후 40일 동안 제자들에게 하나님의 나라를 가르치셨습니다. Ya, setelah mati disalib dan bangkit bagi kita, maka Yesus Tuhan kita mengajar para murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. 그리고 승천하시기 직전에 아주 중요한 명령, 곧 언약을 우리에게 주셨습니다. Dan sebelum naik ke sorga, Yesus memberikan perintah yang sangat penting, yaitu sebuah perjanjian kepada murid-muridnya. 이 명령은 초대교회 교회가 세워질 것을 말씀하신 것입니다. Ya, jika kita perhatikan baik-baik, maka perintah ini adalah perintah agar gereja mula-mula didirikan pada waktu itu. 교회가 세워지는 것은 우리의 능력이 아니라 하나님의 언약입니다. Jadi berdirinya gereja bukanlah karena kemampuan kita, melainkan oleh penggenapan perjanjiannya Tuhan. 주님이 하라 하신 명령이기 때문에 반드시 이루어집니다. Jadi gereja berdiri bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan telah berkata, kerjakanlah, maka itu pasti terjadi. 너는 약하다. Ya, mungkin kita merasa bahwa kita orang yang lemah. 그러나 내가 너를 붙들고 내 교회를 세우겠다.
Kita tidak memiliki uang, tidak memiliki kekuatan, tidak punya banyak pengetahuan. 그래서 우리는 걱정할 필요가 없습니다. Tapi Tuhan berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku untuk membangun jemaatku. 하나님의 말씀대로 순종하면 됩니다. Tuhanlah yang akan mendirikan gereja di tempat yang belum ada gereja. 모든 민족을 제자로 삼으라. Karena itu kita tidak perlu khawatir. 예수님은 모든 권세를 가지신 왕이십니다. Taatlah kepada firman-Nya Tuhan. 왕의 명령은 곧 언약입니다. Ya, suatu hari nanti maka melalui firman Tuhan melalui kita semuanya, maka gereja-gereja akan berdiri tempat yang belum mengenal Tuhan. 내가 항상 너희와 함께 있으리라. Ya, bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. 약속하신 것을 기다리라. Jadi tunggulah apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita pada hari ini. 그 약속은 성령을 보내주겠다는 약속입니다. Bahwa janji yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita adalah janji tentang Roh Kudus. 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 증인이 되리라. Jadi apabila Roh itu turun atas kita, maka Roh itulah yang menyertai kita, memberikan kita kuasa dan kita menjadi saksi-saksinya Kristus. 오순절날에 성령 성취되었습니다. Ya, sehingga kita boleh bersama-sama menjadi murid-muridnya Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. 제자들은 성령 충만을 받고 다른 언어로 말하기 시작했습니다. Ketika hari Pentakosta, maka murid-murid Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. 마태복음 28장은 가서 제자 삼으라고 명령하셨습니다. Ya, dalam Matius pasal yang ke-28 adalah sebuah perintah bagi kita untuk pergi untuk menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid. 사도행전 1장은 성령을 기다리라는 약속입니다. Dalam Kisah pasal-pasal 1 bahwa adalah janji untuk kita menantikan Roh Kudus. 사도행전 2장은 그 약속이 성취되는 사건입니다. Dalam Kisah pasal yang kedua itu tentang peristiwa penghadapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. 훈련을 잘 받으시고 교회 없는 곳에 교회가 세워지는 증인이 되시기를 바랍니다. Jadi pada hari ini terimalah pelatihan dengan baik dan dirikanlah gereja di tempat-tempat yang belum ada gereja. 예수님은 명령하셨고 약속하셨고 그대로 성취하셨습니다. Yesus telah memerintahkan kita dan memberikan janji kepada kita dan Tuhan pasti menggenapi dalam kehidupan kita. 그러므로 우리도 믿음으로 순종하면 됩니다. Karena itu tugas kita hanyalah taat dan percaya kepada Tuhan. 아멘. Amin. 기도하겠습니다. Kita berdoa. Bapalah kami yang baik ya Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami aminkan firman-Mu ya Tuhan. Bila hari ini pesan firman Tuhan kepada kami, mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, khususnya para mahasiswa-mahasiswi Bapa kami yang baik ya Tuhan, yang dibentuk dan diajarkan untuk dipenuhi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan sudah kami suruh kepada luar biasa Bapa kami yang baik untuk menjadi alat Tuhan membuat gereja-gereja ya Tuhan di tempat kepada Bapa kami, bukan kami ya Tuhan, tapi oleh karena kemampuan daripada Allah yang mencapai kehidupan kami. Engkau lah yang kami sembah ya Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.